Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Baka banyak sana, mudah-mudahan selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di Kota Padang lagi. Yang sebelumnya saya berada di Kota Padang Panjang, kita sudah berada di Kota Padang lagi ya. Jadi Gumilang Jalan-Jalan ini tugasnya keliling untuk mengeksplor Sumatera Barat khususnya ya. Kita akan eksplor wisata kuliner, update pembangunan, wisata religi, wisata alam. Nanti kita akan eksplor semua. Yuk kita nyebrang ke sini dulu. Yuk, lari kita ya. Karena kita hari ini akan melihat gedung baru di dekat Taman Imam Bonjol ini, yaitu Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan. Nah, itu dia gedungnya. Dari sini terlihat itu ada di samping Bank Mandiri. Jadi, saya baru datang dari Kota Padang Panjang, itu pas baru sampai dan saya harus ambil video di sini. Kemarin ada yang bertanya kenapa Gumilang Jalan-Jalan ini selalu liburan, apa nggak capek ya? Ya gimana lagi, ini kerjaan dan alhamdulillah selalu sehat ya. Nah, sahabat Gumilang, di sini siapa yang kalau lagi traveling, apalagi kalau dalam perjalanan panjang, kadang rasanya suka lelah di jalan, begitu sampai mau langsung rebahan. Saya mau rekomendasi ini, Fufang Ejiujiang. Si kecil-kecil cabai rawit ini andalan banget deh buat meningkatkan stamina dan energi supaya tubuh selalu fit untuk beraktivitas dan jalan-jalan seharian. Supaya liburan sahabat Gumilang bersama keluarga jadi tidak terganggu karena kondisi tubuh yang lelah. Apalagi buat kamu yang lagi liburan ke tempat-tempat seru yang perjalanannya cukup jauh, jangan lupa minum 1 ampul Fufang Ejiujiang untuk menemani aktivitas liburan agar tetap lancar. Fufang Ejiujiang ini sangat mudah sahabat Gumilang dapatkan di berbagai toko obat, apotek, modern market, dan juga toko online kesayangan Anda. Nah, mudah-mudahan teman-teman selalu fit dan selalu semangat untuk liburan, bekerja, apapun itu aktivitasnya. Dan kita kembali lagi di sini. Ini adalah bus Trans Padang dan di sini ada haltenya. Jadi kalau mau naik bus Trans Padang itu kita harus ke haltenya ya, tidak bisa naik sembarangan. Dan ini gantinya bus kota dulu ya. Jadi di Kota Padang itu ada bus kota dulu, sekarang udah digantiin dengan Trans Padang yang sudah sangat canggih. Dulu bus kota nggak ada AC-nya ya, ini ber-AC, dingin, dan wah keren sekali ini Kota Padang. Dan ini adalah koridor pertama dari daerah kawasan Taman Imam Bonjol menuju ke daerah batas kota Lubuk Buaya sana. Dan itu ada satu lagi yang baru beroperasi, koridor 5 atau 6 ya. Dari Pasaraya Imam Bonjol ini menuju ke Indarung, Semen Padang sana. Nah, ini ada beroperasi yang kedua, tapi itu koridor 5 kalau nggak salah. Dan saya ajak jalan-jalan ke sini dulu sebelum menuju ke gedung Youth Center Kota Padang tadi. Kita akan melihat di sini situasi di dekat simpang Telkom. Nah, ini ada Telkom, kemudian di ujung yang tertutup pohon itu adalah gedung atau Hotel Grand Zuri yang sekarang itu menjadi ZHM Premier. Disinilah tepatnya. Nah, ini suasana di daerah trotoar Taman Imam Bonjol, Kota Padang, Sumatera Barat. Nanti dari sini kita akan menuju ke gedung yang baru yang saya katakan tadi ya. Nah, ini dia Bagindo Aziz Chan Youth Center. Alhamdulillah gedungnya sudah jadi, tapi ini belum jadi 100% ya, karena di atas itu masih ada pengerjaan, tapi sekarang ini dihentikan karena di dalam ini ada acara. Nanti kita akan masuk ke dalam. Di dalam ini ada apa saja acaranya, dikabarkan nanti Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil ya, dan dikabarkan Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan juga akan datang ke sini. Dan itu dia, kita akan melihat ke di sini. Kita akan melihat siapa ini yang datang, dan ternyata ini adalah Bapak Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan sudah datang. Nanti kita akan mengikuti ke dalam ya, acaranya seperti apa.
Nah, ini dia Bagindo Aziz Chan Youth Center Kota Padang, Sumatera Barat. Kita akan ikut masuk ke dalam seperti apa suasana di dalam dan pameran apa saja yang ada di dalam. Nah, gedung Youth Center ini akan berfungsi sebagai tempat untuk menyediakan ruang lapangan pekerjaan bagi wirausahawan muda dan komunitas-komunitas kreatif ya, seperti YouTuber mungkin yang ingin belajar tentang multimedia, audio, visual, animasi, dan ini juga ajang untuk latihan seni pertunjukan, seni lukis, tari. Di sini nanti akan ada seperti bisnis untuk ekonomi kreatif di Kota Padang ya. Jadi nanti akan ada seperti itulah. Nanti kita akan lihat jelasnya seperti apa kalau sudah jadi nanti. Dan ini dalam acara Apexi. Kemudian di sini juga sudah datang di dalam ada Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya. Langsung kita simak bersama-sama. Kita langsung kembali ke panggung utama. Sudah bersama empat narasumber kita yang sangat luar biasa. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi? Oke. Silakan Pak. Selamat datang Pak Menteri Perdagangan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Zulkifli Hasan. Pak Menteri, izin melaporkan, ini ada anak-anak muda kreatif dari sekitar 50 kota di seluruh Indonesia hadir di sini untuk kita siapkan berkolaborasi dengan seluruh wali kota. Untuk kita siapkan pada saatnya nanti akan ada dari mereka yang menjadi wali kota. Tadi saya tanya siapa yang menjadi wali kota, baru ada 15 orang. Nah, silahkan Pak Menteri cek lagi apakah sudah nambah. Nanti sore saya akan tanya lagi, mudah-mudahan tidak berkurang. Tadi. Nah, seperti inilah suasana gedung Padang Youth Center Kota Padang. Ini nantinya akan menjadi wadah untuk menampung generasi muda di Kota Padang, khususnya untuk menyalurkan bakat-bakat dan kreativitasnya dan bisa dijadikan sebagai untuk wirausaha nantinya yang mungkin bisa yang seperti saya, YouTuber, mungkin ada selebgram, bisa kita bertanya di sini dan kita bisa mungkin adalah tempat penampungnya dan ada tempat bertanya. Kadang saya mau tanya tentang gimana cara menjadi YouTuber yang baik, gimana caranya mengedit yang baik, dan di sini kabarnya nanti akan ada. Nah, ini suasana di dalam gedung ya. Memang ini ada jembatan untuk menuju ke sana ya. Dan ini bisa turun ke bawah lagi. Dan di bawah itu banyak pameran. Kemudian di belakang saya ini ada ruangan, tapi ini tidak boleh masuk. Mungkin di dalam situ nantinya ya yang akan disediakan untuk wadah kreatif bagi anak-anak muda atau tempat-tempat bertanya, tempat naungan untuk mengumpulkan pemuda-pemuda kreatif supaya lebih produktif ya dan bisa menghasilkan produk-produk yang bisa mendatangkan uang gitu ya. Ibuannya di mana Bang? Karya anak nagari. Berarti drum ini karya anak nagari ya? Iya. Buatan lokal ya? Iya, lokal. Jadi dari mana Bang? Dari Padang? Padang, buatan Padang ya? Iya. Asli kota Padang. Jadi ini udah sold out sama Bapak Wali Kota ya? Iya, siap. Iya, siap. Dari kayu apa Bang dibikin? Durian. 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 Durian itu tumbuhnya kayunya di sini, Sumatera Barat atau? Iya, Sumatera Barat. Kayu lokal. Kayu lokal. Rumah gadang. Oh, untuk yang bikin rumah gadang ya? Iya, kan bisa tahan dia. Rumah gadang itu kan tahan bisa tahan. Oke Bang, makasih Bang. Siap. Nah, contohnya seperti itu tadi ya. Ada alat musik drum band buatan karya anak nagari asli buatan dari Sumatera Barat. Nah, tujuan Padang Youth Center ini salah satunya ya seperti itu, untuk menjadi wadah pemuda-pemuda kreatif ini supaya ada tempat bertanya, naungan atau wadahnya seperti itu. Nah, ini contohnya apa ini ya?
seperti pengrajin-pengrajin seperti ini itu jadi bisa terangkat menjadi lebih baik gitu ya. Mungkin ada yang di bidang seni lukis, seni tari, atau multimedia seperti animasi juga nanti ada tempatnya di sini, ada tempat bertanya atau tempat latihan-latihan seperti itu. Tujuan dibangunnya Padang Youth Center Kota Padang, Sumatera Barat ini. Nanti kita akan putar-putar di sini seperti apa, ada apa saja pameran yang ada di dalam ini, dan nanti kita beberapa hari ke depan juga akan melanjutkan video kita di berbagai tempat di Kota Padang ini. Nanti juga akan ada di Pantai Cimpago, itu Pawai Budaya Nusantara, dan kemudian ada peresmian Tugu Apeksi yang ada di Balai Kota Padang di Balikpasaran. Nanti juga akan, insya Allah kita akan liput di sana ya. Kalau di Padang ya, Bu? Ini buatan asli Padang ya, Bu? Iya. Ini talinya ada sini. Jadi yang membuat anak-anak putus sekolah, pemberdayaan masyarakat. Berarti anak-anak muda yang buat ini ya, Bu? Iya. Di tingkat SMP dan SMA. Jadi mengangkat kearifan lokal, Dongkak. permainan Congkak. Dulu waktu kecil saya sering main ini. Iya, tapi anak-anak sekarang udah mulai Udah dongkak, jarang. lebih tergantung Mainnya gini, main game lagi. berusaha kita membangkitkan kembali. Ini dari kayu. Kayu memang asli kayu. Asli kayu. Kayunya dibeli atau limbah, Bu? Kayunya dibeli. Dibeli, bukan limbah ya? Bukan. Kalau limbah jarang yang gede-gede gini. Iya, jarang ya, bagus juga ya. Iya. Dicari langsung ke buku. Makasih, Bu. Nah, sepertinya sudah selesai ya acaranya di depan sini. Kita akan ikut maju ke depan. Ini ada sesi foto-foto, yuk ikutan. Yang mau foto dengan Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, kemudian Bapak Bima Arya, kemudian juga ada Bapak Zulkifli Hasan, Bapak Menteri Perdagangan. Yuk kita lanjut ke sini. Lalu juga ada Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Zulkifli Hasan. Seringkali kotanya itu tidak pahami, tidak menyediakan aspirasi, jika direbut kayak cita yang baik-baik gitu ya. Tidak ada ruang-ruang kreatif berkumpul, tidak ada ruang publik yang baik. Jadi pesan saya kepada para orang tua, sediakanlah ruang-ruang publik yang baik, biarkan anak muda berkreasi, berekspresi. Kemudian bikin gedung-gedung kreatif supaya dari ekspresi jadi ekonomi ya. Nah, kalau bisa mereka sejahtera dari ekonominya, kota-kota itu akan luar biasa karena masa depan kita lebih cerah. Ini udah berapa banyak? Iya boleh. Foto sambil berdiri. Tadi kan duduk. Oke duduk, iya. Ini apa yang Bapak yang lebih bawa yang selfie. Oh, betul. Ini bisa sini. Siap. Ini Bapak apa yang nggak? Pak Bima mana? Bang ini Pak Bima. Ini seru banget. Terima kasih. Keren.
Caci. Satu, dua, tiga. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Di kanan Pak Rektor. Ambil pintu kanan. Oke. Makasih. Ambil aku duluan ya. Siap. Pak. Nggak usah. Wilujeng Kang. Enggak. Oh, mangga.